seperti apa? Perjuangannya luar biasa. Memang itu bukan sesuatu hal yang mudah ya bagi siapapun yang sudah masuk ke dalam dunia itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk keluar, karena bukan cuma lingkungan, bukan cuma kenikmatan dari itu juga, tapi yang paling penting itu kita berperang sama hawa nafsu sendiri kan, karena sugesti itu sudah ada, trigger itu sudah ada, craving itu sudah ada dan selalu ada gitu loh. Jadi gimana caranya ya, kalau aku sih selama ini ternyata setelah aku menjalani proses rehab penjara, rehabilitasi dan segala macamnya, ternyata aku menemukannya adalah di agama gitu loh. Jadi ketika kita udah balikin ke situ, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu, maksudnya gini, mungkin tidak tertulis di Al-Quran bahwa itu dilarang, yang ada di Al-Quran cuma hamar kan gitu, tapi itu adalah sebuah bentuk pendoliman kepada diri kita kan, dan itu kan Allah sebenarnya nggak suka, baik itu mendolimi orang lain ataupun diri sendiri, karena kita tahu itu Allah tidak suka, dan sesuai kita berusaha untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi aku balikin ke situ pada saat sugesti datang, pada saat craving itu datang, ya udah aku sholat, aku minta maaf Allah, karena cuma ya siapa lagi yang bisa ngejaga kita. Kalau support keluarga ya itu penting juga gitu loh, tapi yang paling penting tuh diri sendiri. Selama memang mau keluar, mau berjuang, mau fighting sama hawa nafsu sendiri, mudah-mudahan sih diberikan kemudahan ya. Tapi jangan heran juga kalau mungkin ngelihat ada orang netizen suka bilang, gila ya tuh orang nggak ada kapoknya udah ketangkep lagi dan ketangkep lagi. Ini sudah menjadi sebuah penyakit bagi kamu. Yang namanya penyakit itu kan pasti akan ada kampungnya kan gitu loh. Jadi itulah kenapa judgement orang-orang tuh sebenarnya mempengaruhi sekali mental seorang pecandu gitu loh, yang bikin mereka jadi udahlah, gue juga mau berhenti juga tetap aja gue dianggapnya sudah seperti itu. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu loh, bahwa itu bisa menimpa siapa aja, termasuk Anda yang juga sudah sekarang gitu kan. Jadi memang itu yang harus dijaga banget supaya mereka juga diberikan semangat gitu kan. Makanya aku setiap kali ada yang ketangkep artis pasti aku dihubung-hubungkan, dan aku selalu bilang, Dewi gimana sih mereka kok nggak ada kapoknya. Aku selalu bilang kayak gitu, kalau mau dibilang kapok gimana, mau kapok orang enak, iya kan gitu loh. Gimana kita mau kapok orang itu enak, kita nggak tahu aja bahwa di dalam udah rusak kan, kita nggak bisa lihat ya kan. Mereka juga kan nggak tahu aja nanti setelah waktu berjalan, gigi pada habis, terus kesehatan mulai menurun, di situ mereka baru mungkin bisa menyadari. Tapi kan selama masih nge-fly mah mana sadar ya kan. Tapi didukung aja gitu loh, karena ini memang bukan sesuatu yang mudah menurut aku gitu loh. Dan sebagaimana ibadah ya ini memang harus dipaksakan. Berhenti dari situ ya memang harus maksain diri gitu loh. Aku juga maksa banget untuk bisa keluar dari situ, bukan yang terus oh iya tetap aja begaul, tetap aja begini. Aku selalu kalaupun ada ketemu teman-teman yang masih mungkin kayak begitu, aku selalu bilang, aku justru bilang sama mereka, jangan ya, aku punya nomor punggung, karena nanti takutnya karena kamu jadi kena apes, karena aku pasti dipantau gitu. Jadi ya aku menghindarinya dengan cara kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kita memutus silaturahmi kan, bukan berarti juga kita menghakimi kan. Tapi berarti masih ada aja temen atau sahabat yang istilahnya coba menawarkan. Ya kalau nyoba nawarin mah banyak, apalagi teman-teman kita yang dari dalam, waduh banyak sekali gitu. Cuman ya itulah, aku selalu bilang sama mereka bahwa sampai kapan ya kan, mau sampai kapan. Aku selalu ngomongnya sih baik-baik sama mereka. Aku cuma selalu bilang bahwa maaf ya, kalau memang cuma mau bicara tentang itu, lebih baik nggak usah hubungin aku dulu, aku sedang dalam pemulihan dan segala macamnya gitu. Atau aku bercanda aja, ntar deh kalau gue lagi butuh gue hubungin gitu. Palingnya aku gitu aja, karena terlalu ekstrim ke mereka juga kayaknya kita dianggap suci ya gitu. Tapi ya itulah gitu loh, memang kita mesti punya benteng sendiri juga buat hal itu. Artinya punya pengalaman yang menarik walaupun orang berpikir negatif ya. Kalau aku sih selalu mengambil kebaikan dari setiap apapun yang terjadi gitu, maksudnya baik buruk semua yang terjadi, dari situ kita belajar. Sempat ada organisasi mungkin kayak menjadikan seorang dawiyah ini duta gitu. Ada Pernah penawaran. waktu itu, waktu aku baru keluar rehab pernah ada yang nawarin, cuman aku gini loh, kalau aku sudah, karena aku juga belajar ya di edukasi bahwa memang seorang pecandu tuh nggak bisa mendeklarasi dirinya tuh sembuh, kami hanya pulih gitu loh. Jadi
kita juga nggak berani untuk apa ya dibilangnya test power gitu kan, untuk yang kayak oh tiba-tiba jadi duta narkoba, oh tiba-tiba jadi ini, terus nanti ketika misalkan nauzubillah min zalik ada salah satu dari teman kita atau anggota keluarga kita yang tersangkut, terus kemudian gimana kamu jadi duta narkoba, ini bisa kena, kita lagi yang disalahin, karena semuanya balik lagi ke diri masing-masing, pilihan hidup sendiri-sendiri gitu kan. Jadi menurut aku itu berat juga gitu loh. Jadi aku sih ya kalau misalkan ada orang mau sharing mau apa ya it's okay gitu, kayak misalkan mereka tanya banyak juga ada juga kalau kadang aku live gitu di salah satu ya TikTok atau apa kayak gitu, mereka juga nanya kak dulu aku juga kayak gitu, kakak gimana sih biar kayak gini gitu. Aku sih bebas aja, aku sharing sama mereka karena ya buat aku itu dukungan-dukungan yang memang perlu banget buat kita lakuin.